Banyak yang bilang kalau investasi terbaik itu adalah investasi leher ke atas. Investasi untuk membuat diri kita menjadi lebih pintar dan lebih bijak, yang dimana bisa juga menghasilkan keuntungan. Sebenarnya worth it nggak sih untuk investasi leher ke atas? Di tahun 2021, gua menginvestasikan 600.000 dan mendapatkan return 60 juta. Wow, gimana tuh ceritanya? Simak langsung karena gua akan kupas tuntas sampai habis. Sebagai background, pada tahun 2021, pada saat itu, gua sudah mulai untuk membuat konten di sosial media. Pada saat itu, gua masih terikat dan menjadi karyawan full-time. Sehingga aktivitas gua di sosial media itu sifatnya seperti side hustle. Dan dari aktivitas di sosial media, waktu itu konten yang paling banyak gue bikin sebenarnya tentang personal development. Nah, tapi karena banyak banget yang bisa relate dengan kontennya, akhirnya gue mendapatkan traction dan mulai diundang ke beberapa perusahaan untuk sharing tentang topik well-being. Karena pada waktu itu banyak perusahaan yang menghadapi situasi di mana karyawannya struggle dengan situasi mental health dan mengundang gue dan partner gue untuk menjadi pembicara tentang well-being. Di salah satu klien, itu setelah kita sharing tentang well-being, klien itu menemukan bahwa, Vicario, kamu kan sebenarnya secara profesional punya background ya di dunia project management. Kira-kira bisa nggak kamu deliver juga training project management? Pada waktu itu gue belum pernah deliver training project management sebelumnya. Sehingga gue sebenarnya ragu-ragu banget, apakah gue cukup punya pengalaman nggak sih untuk mendeliver project-nya? Dan bisa nggak sih gue menstrukturkan materinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si klien ini? Lalu gue pun ngobrol dengan kliennya dan mencoba mengidentifikasi, kira-kira dia itu punya kebutuhan belajar project manajemennya seperti apa. Setelah gue pahamin, akhirnya gue sadar kalau gue sebenarnya udah punya skill yang mereka cari. Jadi thanks to pengalaman kerja sekitar kurang lebih 6 tahun yang sudah gue miliki, secara ilmu gue sudah cukup punya. Nah, waktu itu yang kurang adalah gimana gue menstrukturkan material tersebut. Maka dari itu pada saat itu gue mengambil course project management dari Google yang bekerja sama dengan Coursera tentang project management. Dari situ gue jadi belajar gimana sih caranya mereka itu menstrukturkan materi apa yang cocok buat dimasukin. Tapi to be very clear, gue nggak kopas ya dari course tersebut. Course tersebut menjadi landasan inspirasi gue, dan akhirnya gue tambah dan gue modifikasi dengan pengalaman gue sendiri. Waktu itu biaya berlangganannya adalah 200.000 sebulan, dan gue berlangganan kurang lebih 3 bulan untuk gue memahami materinya, dan gue ubah itu menjadi kurikulum, dan gue ubah itu juga menjadi sebuah course. Jadi waktu itu gue menjual corporate training pertama gue, waktu itu 5 kali pertemuan, dan gue bisa mendapatkan harga di 27,5 juta rupiah. Gue honestly nggak terlalu suka buat pamer angka, tapi hopefully ini menjadi gambaran. Kalau investasi gue yang waktu itu 600.000, ternyata bisa berbunga menjadi 27,5 juta. Gue ngerasa, itu udah oke banget tuh, bisa dapat return segitu. Setelah itu gue udah mikir kayak, yaudah deh, kalau misalnya abis ini kliennya nggak mau hire gue lagi juga nggak masalah, karena menurut gue segitu udah oke banget. Nah, tapi selama prosesnya gue melakukan yang terbaik, dan ternyata beberapa bulan kemudian, klien tersebut minta lagi training project management, dan kali ini mintanya 6 kelas, dan akhirnya gue bisa nge-charge sebesar 33 juta rupiah. Maka dari itu pemasukan gue dari 2 training yang totalnya 11 sesi itu adalah 60 juta rupiah. Alias 100 kalinya uang yang gue investasikan. Wow. Gue nggak nyangka waktu itu potensinya investasi leher ke atas itu bisa sebesar itu. Tapi gue di sini pengen share tentang 3 lesson atau 3 hal yang bisa lo coba untuk lo praktekkan kalau lo juga berminat untuk mengaplikasikan investasi leher ke atas buat konteks lo masing-masing. Lesson yang pertama, cari tahu dulu nih, skill apa yang memang pengen lo jual. Nah, ketika kita ngomongin skill yang dijual, sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Apakah lo pengen menjual skill tersebut dengan caranya mendapatkan promosi di kantor, atau lo pengen menjual skill tersebut dengan caranya freelancing dengan mengajar seperti gue. Setelah kita tahu nih kira-kira skill apa yang mau kita jual gitu ya. Cara taunya gimana sih? Cara taunya adalah dengan kita ngetes gitu dari kemampuan yang kita milikin, bagian mana nih yang kira-kira akan memiliki permintaan dari market. Caranya gimana? Kalau lo menggunakan contoh training seperti gue, gampang, lo tinggal cari aja training-training apa sih yang lagi populer. Karena itu menunjukkan bahwa adanya permintaan dari pasar terhadap training tersebut.
Setelah tahu kira-kira skill apa yang mau dijual, bangun dulu portfolionya. Portfolio itu maksudnya apa? Portfolio itu adalah pengalaman di bidang tersebut. Kita bisa mendapatkan pengalaman dengan belajar secara teori, misalnya kayak tadi, gue belajar dengan course, atau juga bisa dengan buku, atau ikut bootcamp, atau bahkan dengan praktek. Karena seringkali praktek itu adalah aset yang sangat berharga yang belum tentu dimiliki sama banyak orang lain. Gue rasa kalau kemarin gue cuma bermodal ilmu yang gue tonton dari internet, belum tentu gue dapat repeat order dan impact-nya bisa sesignifikan itu. Jadi jangan lupa juga untuk bangun portfolio. Dan yang ketiga adalah untuk terus upgrade ilmu. Karena ilmu itu semakin di-upgrade, kita akan menjadi semakin jago. Dan hari gini, ilmu-ilmu yang baru itu semakin terus berdatangan. Sehingga semakin kita update ilmu, semakin kita bisa kasih offering yang lebih keren lagi buat klien, dan kita juga bisa nge-charge dengan harga yang lebih mahal lagi. Maka dari itu, selalu pertajam skill kita. Yang kedua adalah marketing. Karena percuma sejago apapun kita di dalam sebuah bidang, tapi kalau nggak ada orang yang tahu tentang pekerjaan kita, maka kita nggak akan mendapatkan klien. Ada dua cara buat marketing. Cara marketing yang pertama adalah melalui koneksi, di mana kita menyebarkan informasi melalui orang-orang di sekitar kita bahwa kita itu memiliki keahlian di bidang tertentu, sehingga please tolong hire kita sebagai freelance-nya. Tapi bisa jadi juga kita melakukan dengan bikin konten di sosial media, yang menurut gue ini sangat-sangat underrated. Karena seringkali ketika orang bikin konten di sosial media, terutama berhubungan dengan freelancing, belum apa-apa udah langsung jualan. Belum apa-apa langsung hire gue dong, kalau lo butuh ini tolong gini dong, gitu. Padahal mulai dulu aja dengan sharing portfolio tentang keahlian lo. Lo jago desain, coba share desain-desain lo di internet. Lo jago nulis, coba bikin konten di Twitter. Lo jago bikin video, coba bikin video di YouTube. Jadi ada banyak cara untuk kita ini memarketingkan service kita sebelum pada akhirnya kita itu memutuskan untuk memonetisasinya. Dan yang ketiga adalah sell alias jual. Nah ini bagian yang menurut gue sangat tricky karena pertama kita harus nentuin dulu nih kira-kira kita pengen bermain di harga berapa. Karena ketika kita ngomongin freelancing, range harga itu bisa gede banget. Gue pernah ketemu trainer yang mau kok dibayar per jamnya itu 1 juta rupiah. Ada yang per jamnya dibayar 200 ribu rupiah juga nggak masalah. Tapi ada trainer lain yang mau 1 jam itu 20 juta rupiah. Nah, di sini balik lagi terhadap expertise dan juga target dari klien kita itu sendiri. Nah, jadi nggak cuma nih kita perlu untuk investasi leher ke atas buat domainnya, mungkin kita juga perlu investasi leher ke atas tentang gimana caranya melakukan penjualan dengan baik dan elegan. Selain itu juga, gitu, selain harga, yang perlu kita pikirin adalah kecepatannya. Seberapa cepat nih kita pengen deliver service ini. Karena ada orang-orang tertentu yang, gue tuh yang penting nilai jual gue adalah gue bisa mendeliver secepat mungkin. Dan gue bukan termasuk yang kayak begitu, karena balik lagi, di video sebelumnya gue udah sempat share bahwa tujuan gue untuk freelancing adalah untuk bisa menikmati hidup yang lebih fleksibel. Tapi kalau buat lo yang lebih penting adalah cepat sehingga lo bisa dapat lebih banyak klien, by all means go for it. Dan finally, untuk jualan yang oke juga, lo bisa mempertimbangkan untuk meningkatkan kualitas. Dan kualitas, apalagi kalau di dalam konteksnya freelancing, itu akan menjadi sangat-sangat subjektif. Makanya lo pasti benar-benar kenal klien lo dan kira-kira mereka itu mencari kualitas yang seperti apa. Di dalam konteks gue, kebetulan klien gue itu memang mencari seorang pembicara yang usianya muda, sehingga bisa lebih appeal ke milenial dan ke Gen Z, dan memiliki pengalaman relevan di bidang project management, dan tentunya available. Dan gue sangat bersyukur banget, klien gue sangat kooperatif untuk bikin schedule trainingnya itu di luar jam kerja, sehingga gue nggak perlu cuti untuk mendeliver sesi tersebut. Itu dia, step by step-nya, gimana cerita gue untuk mendapatkan return 100 kali dari investasi leher ke atas. Nah, kira-kira apa nih pertanyaan yang lo punya seputar investasi leher ke atas? Tolong tulis aja di sini, dan mungkin lo tertarik buat nonton video gue lainnya tentang gimana caranya gue mulai freelancing seperti video ini, dan juga alasan kenapa gue akhirnya berani untuk mulai freelancing setelah 7 tahun kerja kantoran. See you next time!